Halo, gue Tuca, tukang cerita. Cerita lo, suara gue. Cerita ini gue dapat dari salah satu arsip lama, kisah yang dulu sempet rame, tenggelam, terus muncul lagi tiap ada yang ngebahas tentang cinta. Dan bagaimana cinta bisa berubah jadi sesuatu yang gelap. Kadang, masa lalu yang udah kamu tutup, diam-diam masih ngikutin kamu sampai sekarang. Kayak bayangan yang kamu kira udah hilang, tapi ternyata cuma nunggu kamu berhenti buat menoleh. Ini cerita tentang Ade Sarah Angelina Suroto. Cewek muda, pinter, manis, kuliah, dan aktif. Kalau kamu lihat fotonya, kamu bakal ngerti kenapa orang bilang hidupnya cerah. Tapi, masa depan itu berhenti. Karena dua orang yang gak bisa berdamai dengan masa lalu mereka. Dulu, waktu SMA, Sarah pernah pacaran sama seorang cowok. Namanya Ahmad Imam Al-Hafid. Hubungan anak sekolah, ya biasa. Ada cinta, ada marah, ada putus. Tapi hubungan mereka gak selesai halus. Ada ribut, ada masalah. Sampai orang tua Sarah pernah ngadu ke sekolah karena Hafid pernah bersikap kasar sama dia. Lalu, semuanya berakhir secara administrasi. Tapi rasa malu, sakit hati, gak hilang secepat itu. Setelah putus, hidup Sarah berjalan. Dia kuliah, ikut organisasi, dapat teman baru, ya dan semuanya terlihat normal. Dan sementara Hafid mulai pacaran sama cewek lain, namanya Asifa Ramadhani. Dan disinilah semuanya mulai meledak. Bukan karena Sarah ngapain, justru karena Sarah gak ngapa-ngapain. Suatu hari, Asifa nemu screenshot SMS mesra antara Hafid dan Sarah. Dan itu terjadi saat Hafid udah pacaran sama dia. Cemburu, iya, tapi bukan cuma itu. Asifa minta penjelasan, dan Hafid bilang, aku sama dia cuma kontak biasa. Tapi kata biasa itu gak bikin tenang, malah bikin pikiran muter-muter sampai gelap. Asifa ngerasa hidupnya masih punya pintu belakang ke masa lalu. Dan Hafid gak sepenuhnya nutup pintu itu. Cemburu ketemu ego, sakit hati ketemu kesempatan, dan dari situ mereka mulai ngomongin sesuatu yang harusnya gak pernah dibahas. Cara bikin Sarah berhenti muncul dalam hidup mereka. 3 Maret 2014, mereka berangkat naik mobil Kia warna perak. Mereka tahu jam les Sarah, tahu rutenya, dan tahu di mana harus nunggu. Sarah diajak naik mobil. Alasan damai katanya. Alasannya ya ngobrol baik-baik aja. Tapi begitu pintu mobil ketutup, ruangan kecil itu berubah jadi tempat paling brutal dalam hidupnya. Dalam fakta persidangan, Sarah dicekik, dipukul, disiksa, mulutnya disumpal kertas supaya gak bisa minta tolong. Di depan, 2 orang pacaran itu bergantian melakukan kekerasan. Dan di belakang, Sarah berusaha nafas. Sampai akhirnya, dia berhenti. Tahu hal yang paling nyakitin? Sarah ternyata gak langsung meninggal. Tubuhnya lemah, mulutnya tersumbat, nafasnya tinggal sedikit. Cuma butuh satu hal kecil, dibawa ke rumah sakit, diturunin di depan UGD, dan dikasih kesempatan hidup. Tapi mereka gak ngelakuin itu. Mereka cuma ninggalin tubuh Sarah di jok belakang, dan pergi jalan jauh. Seolah nyawa seseorang cuma beban kecil. Tubuh Sarah akhirnya ditemukan di pinggir tol Bintara, Bekasi, sendirian, diam, dalam keadaan yang gak pantas diterima siapapun. Di pengadilan, semuanya kebuka. Screenshot SMS yang bikin Asifa marah, Hafid yang belum selesai sama lukanya, rencana yang mereka susun bareng, kekerasan dalam mobil, sumpal kertas, dan bagaimana Sarah mati perlahan. Gak ada alasan baik, gak ada hal yang meringankan. Vonis pertama 20 tahun penjara, kasasi seumur hidup. Hidup mereka berhenti di balik jeruji. Tapi hidup Sarah berhenti dalam cara yang jauh lebih menyakitkan. Cewek yang gak minta apa-apa, yang cuma pengen kuliah, yang cuma pengen hidup. Kadang, cinta yang udah lewat, kalau kamu simpan terlalu dalam, dia bukan berubah jadi kenangan, tapi berubah jadi dendam. Dan dendam, kalau dikasih ruang di tempat yang salah, bisa minta korban. Dan sayangnya,
Korbannya adalah seseorang yang cuma salah mencintai orang yang salah di waktu yang salah. Segitu dulu cerita orang udah. Sekarang giliran lo buat cerita. Kalau lo punya cerita juga, kirim ke gue biar suara lo gue yang bawain.